Karena ilmu itu dasarnya amal. Ilmu utuh itu ya ketika gandeng dengan amal. Ini kalau diterjemahkan dalam budaya Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Ngapain ilmumu banyak-banyak, tinggi-tinggi kalau kelakuanmu ndak berubah selaras dengan ilmumu? Ngapain kamu belajar capek-capek kalau kualitas hidupmu ndak meningkat sebagaimana pengetahuanmu? Maka ilmu itu utuh sempurna kalau dia gandeng dengan amal. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang ilmu. Ilmu ini kan hasil kerjanya akal. Apa definisi ilmu? Satu pengetahuan yang kita kuasai secara tepat, tidak keliru dan tidak menyimpang. Itulah ilmu. Ini agak menarik ya, definisi ilmu kalau dalam bahasa Arab itu kan agak berbeda dengan ilmu yang kita pakai istilah sains. Dalam bahasa Arab, ilm itu kadang-kadang ya maknanya pengetahuan. Jadi kalau di sini didefinisikan ilmu itu pengetahuan, tapi pengetahuan yang tepat. Kalau tidak tepat, berarti belum ilmu dan bukan ilmu. Nah, itu bisa diambil di kitab Al-I'lam Bimanaqibil Islam. Ini kitab ini menarik. Kitab ini di dalamnya kritik pada kalangan teolog agamawan yang menentang filsafat. Ini kalimatnya agak nyelekit pada yang tidak suka filsafat. Kata beliau, orang yang tidak senang filsafat, yang menentang filsafat itu karena mereka salah paham atau tidak paham terhadap filsafat. Kenapa kok tidak paham? Karena akalnya tidak mampu menangkap kebenaran. Seperti mata yang tidak kuat memandang cahaya matahari. Ini bukan saya loh, Al-Amiri loh ya. Nanti kamu potong, dianggapi saya, wah ini. Jadi kata beliau, lewong kebenaran dari akal kita itu kan sebenarnya jernih, bisa diterima semua orang kok. Kalau kita ngomong secara konsisten berdasarkan akal kita, semua orang bisa menerima. Tapi kadang-kadang ada orang tertentu yang tidak bisa menerima. Itu seperti orang yang menatap matahari, terus tidak kuat. Karena kayak memang kadang-kadang kan kebenaran itu kan menyakitkan. Kita tidak kuat menerima. Saya ingat ada satu cerita tasawuf yang menarik tentang kebenaran yang menyakitkan ini. Tidak apa-apa dongeng biar kamu bangun. Jadi satu ketika ada seorang raja yang mengundang seorang sufi ke istananya. Terus sufi ini datang ke istananya, raja itu minta, wahai sufi, mbok saya dinasehati tentang kebenaran apapun itu. Saya akan siap menerimanya. Kata sufi ini, beneran po raja? Apa memang benar kamu siap menerima segala kebenaran? Siaplah, pokoknya saya sudah terbuka pikiran saya untuk menerima kebenaran apapun. Ya sudah, itu tiba-tiba putra mahkotanya mendekat. Terus raja bilang, wahai raja, putra mahkota ini besok akan mati loh. Rajanya langsung ngamuk itu. Berani-beraninya kamu mengutuk anakku. Wong tak suruh ngasih nasihat. Loh, semua orang kan besok juga mati toh raja. Makanya anakmu ini nanti besok akan mati. Tapi raja ini tidak kuat mendengarkan kebenaran itu. Jadi kadang-kadang kita itu kebenaran pun milih yang membuat kita nyaman, membuat kita cocok. Sudah jelas buktinya di depan mata itu bisa kita tolak. Kalau beda dengan kepentingan kita dan keinginan kita. Wong ya sudah jelas karena kamu sering bolos makanya nilaimu E. Itu pun kamu masih, ini dosennya sentimen ini mesti karena, faktanya jelas ya salahmu dewe banyak absen. Tapi begitu dikasih nilai jelek kamu cari-cari alasan. Nanti sepak bola klubnya kalah, wasitnya itu. Wong ya. Oke ya, nanti jawabannya gampang. Ya memang kebenaran itu kadang menyakitkan. Oke, tidak semua orang siap menerima kebenaran. Kadang-kadang kita merasa lebih benar, lebih unggul, nganggep rival kita yang salah. Kok yang menang rival kita ya? Yang kita tidak terima. Kok
yang menang bukan yang saya dukung ya, dan kita terus tidak terima. Nah, itu yo gimana lagi? Faktanya memang begitu. Ini yang dimaksud Al-Amiri. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang tidak siap menerima kebenaran. Sebagaimana banyak orang tidak kuat menatap matahari. Ya, ini definisi ilmu. Beliau kemudian menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti mampu meraih pengetahuan yang benar, memperoleh ilmu. Tidak usah khawatir, kata beliau. Kenapa beliau bilang seperti ini? Beliau mengkritik dua kelompok. Yang pertama, beliau mengkritik kelompok sofis. Kaum sofis yang itu cara berpikirnya serba skeptis. Jadi orang sofis ini bagi mereka kebenaran itu tergantung sifatnya. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang pasti itu. Semua kebenaran itu tergantung. Kalau dalam ceritanya, dulu pernah kita ngaji tentang sofisme itu kan, orang-orang sofis yang kadang-kadang, tergantung yang bayar saya siapa. Tergantung, wong kebenaran itu bisa diatur kok. Ayo tinggal menguntungkan apa tidak. Tinggal dicarikan argumen, dicarikan dasar, mungkin yang semula salah bisa jadi benar. Sudut pandangnya diubah sedikit, nanti yang semula salah bisa saja mendapatkan pembuktian bahwa itu benar. Saya bohong tidak apa-apa kan Pak, demi kebaikan loh ini Pak. Karena kadang-kadang kan kamu begitu. Jadi kamu geser sedikit sudut pandangnya. Seperti yang sering saya ceritakan itu kan, ini pengalaman saya yang tidak terlupakan itu ketika nangkep mahasiswa nyontek ujian, terus dia alasannya birrul walidain. Itu kan luar biasa dia. Itu pun belakangnya ditambahi kalimat ini, saya nyontek ini kan demi berbakti pada orang tua Pak. Kalau memang dianggap salah, dianggap dosa, saya tanggung, saya siap. Tidak apa-apa, yang penting orang tua saya bahagia. Itu kan kalimatnya heroik sekali itu. Dia berani berkorban, dianggap pendosa, dianggap asalkan orang tuanya bahagia. Gaya-gaya seperti ini kan sering kita temui. Orang yang sebenarnya dia sendiri tahu kok kalau itu salah, tapi menghadirkan justifikasi sendiri untuk menegaskan bahwa saya tidak salah kok. Mungkin untuk menghibur dirinya atau meyakinkan orang lain. Nah, itu istilahnya kaum sofis. Memang ini kalau di tradisi Yunani kan lawannya Sokrates. Sokrates jadi kelihatan menonjol sekali karena perlawanannya pada kelompok skeptis ini. Orang-orang sofis yang tidak percaya ada kebenaran pasti. Kalau bagi Al-Amiri, tidak ada. Dan manusia itu mampu. Kalau sadar bisa berpikir jernih. Nah, hari ini kan kadang-kadang ada orang, Pak, tidak ada kebenaran objektif. Kebenaran itu semuanya subjektif kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Ada sajalah. Laptop ini warnanya hitam. Aplak ini warnanya hijau. Meskipun kamu tanyakan orang Islam, orang Hindu, orang komunis, orang apa, tetap hijau warnanya. Ini yang disebut objektif. Kecuali kamu ngeyel. Tidak Pak, pokoknya bagi saya ini biru. Sekali biru tetap biru. Ini kelompok sofis yang skeptis. Ada lagi kelompok kedua yang dikritik juga oleh Al-Amiri, yaitu apa? Orang apatis. Kata beliau, ada ahli kalam yang apatis. Orang apatis itu orang nonton perdebatan, diskusi-diskusi para teolog, aliran yang macam-macam, kemudian terus dia jadi apatis. Alah, gegeran saja, sudahlah wis pokoknya salah semua, saya tidak ikut-ikutan. Ini namanya apatis. Dia putus asa dengan kebenaran. Melihat orang kok berebut kebenaran sampai segitunya. Enggak. Itu kayak kalian mungkin nonton debat wapres-cawapres, kamu sampai jengkel, enggak milih-milihan. Nah, ini namanya apatis. Itu dikritik juga oleh Al-Amiri. Jadi kata beliau, ketika mereka melihat isi dan makna pendapat yang dilontarkan oleh dua belah pihak bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak punya kemampuan untuk menilai dan membedakan
mana pendapat yang sahih, mana yang tidak sahih, maka mereka memutuskan semuanya salah. Ini yang disebut apatis. Di orang debat, Indonesia itu maju begini loh, yang sana Indonesia itu maju beginilah. Wis sudah, mimpi saja semua, tidak peduli saya. Terus ini namanya apatis. Jadi kan banyak yang begini kan, wis tidak nyoblos-nyoblosan podo wae, wis gak. Ini namanya apatis karena mungkin muncul dari rasa tidak mampu. Ini yang benar yang mana sih, yang salah yang mana sih, kok gegeran tidak ada habisnya, sudahlah. Ini apatis. Nah, Al-Amiri mengkritik apatis dari tradisi ilmu kalam. Banyak orang yang kecewa dengan ilmu kalam, bahkan sampai mengharamkan ilmu kalam karena melihat perdebatannya. Bahkan agak nyinyir kalimatnya Al-Amiri tadi kan, karena mereka tidak bisa melakukan tarjih, milih mana yang kuat, mana yang lemah. Akhirnya semua dianggap salah. Jadi ini asumsi Al-Amiri tentang ilmu yang kedua. Ini adalah alat dan cara memperoleh pengetahuan. Versinya Al-Amiri. Kalau ini insya Allah teman-teman bisa paham lah ya. Kita punya 4 alat, kata Al-Amiri. Kalau saya kan biasanya pakai yang 6 itu. Kalau beliau 4. Akal, wahyu, eksperimen, dan kreativitas imajinatif. Kuwah, sina'ah, mutakoddimah. Daya kreatif untuk maju. Ini bisa menangkap pengetahuan. Jadi akal, sumber pengetahuan, wahyu sumber pengetahuan, eksperimen, percobaan juga sumber pengetahuan, dan kuwah, sina'ah, mutakoddimah. Daya kreatif, dorongan untuk menemukan hal-hal baru. Jalannya ada 3. Jadi kalau kita ingin memperoleh pengetahuan, bisa dengan cara taklid, bisa dengan ikna, bisa dengan burhan. Taklid itu meniru, ikna itu persuasi, semacam ceramah. Kayak gini, ini mungkin ikna, persuasi. Ada burhan, kalau burhan demonstrasi. Berpikir sendiri, menalar sendiri, melakukan rekonstruksi, nalar sendiri, itu namanya burhan. Jadi kalau ini sederhana, teman-teman langsung bisa menangkap ya bahwa ada akal, ada wahyu, ada eksperimen, ada imajinasi, daya kreatif. Jalannya bisa imitasi. Imitasi ini paling ringan karena tinggal niru saja. Persuasi lebih berat sedikit karena kita tidak sekedar niru tapi memahami. Sementara yang paling berat burhan. Kalau burhan demonstrasi. Ada yang namanya burhan di sini. Tukang demonstrasi. Demonstrasi di situ cara berpikir nalar. Demonstrasi akal maksudnya cara berpikir. Nah, ini alat dan cara. Ini menarik ya. Menariknya di mana akal masuk, wahyu masuk, eksperimen masuk. Rasional masuk, religius masuk, empiris masuk, bahkan imajinatif, kuwah sina'ah tadi masuk. Berarti yang ranah-ranah seni juga masuk. 4-4-nya diakui oleh Al-Amiri. Kan ada orang itu yang hanya percaya wahyu saja tanpa akal. Ada yang akal saja tanpa wahyu. Ada yang saintisme, mendewa-dewakan sains, empiris saja. Ada yang anggap seni itu bukan ilmu dan lain sebagainya. Kalau di Al-Amiri diakomodasi semua. Jalan pengetahuan juga realistis. Ya kadang ya pakai taklid, kadang ya pakai persuasi, kadang ya pakai burhan. Kalau burhan berat ya ikna. Ikna terlalu berat ya imitasi, niru saja tidak apa-apa. Lumayan. Ini alat dan cara memperoleh pengetahuan. Yo, yang muda-muda ini 4-4-nya ini harus hidup. Tidak boleh ada yang redup. Karena ini masa depan. Yang menguasai alat-alat ini nanti yang menguasai peradaban. Lanjutkan. Kesempurnaan ilmu. Kata Al-Amiri, nanti boleh dicek ya, di Al-Itmam fi Fadhailil Anam. Kata beliau tidak setuju kalau ada yang bilang sign for sign atau ilmu untuk ilmu. Karena ilmu itu dasarnya amal. Tidak apa-apa kok Pak, ini hanya ilmu saja untuk pengetahuan saja kok Pak. Tidak saya jalankan, tidak kata. Itu berarti nanti ilmunya tidak sempurna.
Ilmu utuh itu ya ketika gandeng dengan amal. Ini kalau diterjemahkan dalam budaya Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Ngapain ilmumu banyak-banyak, tinggi-tinggi kalau kelakuanmu ndak berubah selaras dengan ilmumu? Ngapain kamu belajar capek-capek kalau kualitas hidupmu ndak meningkat sebagaimana pengetahuanmu? Maka ilmu itu utuh sempurna kalau dia gandeng dengan amal. Bahkan lebih jauh kata Al-Amiri, tanpa amal manusia tidak akan maju. Dan pada akhirnya pembangunan terhambat. Apakah negara, apakah politik. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak dijalankan, pada akhirnya urusan-urusan tata politik, tata masyarakat tanpa ilmu dijalankan oleh orang-orang yang bodoh. Kalau itu yang terjadi, bencana. Kenapa? Berarti urusan-urusan praktis diserahkan orang yang tidak punya ilmu, tidak ada ahlinya. Pada akhirnya kehancuran saja yang terjadi. Jadi ini mungkin peringatan untuk kita ya. Kalau kita hari ini kan era ketika ilmu itu membanjir. Pengetahuan itu tidak bisa dibendung. Kita ngerti apa saja hari ini. Apalagi ada medsos. Mungkin kamu hari ini punya informasi tentang artis mana yang mau cerai. Artis mana yang... Ini kan lengkap info di kepalamu. Itu kan banjir informasi. Ambillah hikmah dari setiap ilmu pengetahuan yang kamu punya, kemudian hidupkan itu dalam keseharianmu. Jadi kalau ada adagium dalam bahasa Jawa yang terkenal sekali, urip itu urup. Gimana sih hidup itu nyala? Bagaimana sih menyalakan hidup itu dengan ilmu? Jadi bukan dengan marah-marah, bukan dengan yang negatif-negatif, tapi dengan ilmu. Nyalakan hidup dengan ilmu. Tanpa bekal ilmu, kalian tidak akan bisa menyalakan hidupmu. Menyala itu kan simbol kamu bisa menerangi, mencerahkan sekelilingmu. Untuk bisa menerangi sekelilingmu, tentu saja modalnya adalah ilmu. Untuk bisa ilmu jadi cahaya, dia harus nyambung dengan amal. Makanya dulu di sesi muhasabah, saya sarankan teman-teman itu sekali-sekali bikin list apa yang sudah saya ketahui dan baik, tapi masih belum saya jalankan. Kira-kira apa saja nanti di list terus pelan-pelan diwujudkan. Biar kita mendapat barokah dan kemuliaannya ilmu. Biar ilmu kita berbuah. Tidak sekedar disimpan atau sekedar buat gaya-gayanan, pamer-pameran. Yang kadang-kadang kalau mahasiswa itu kan kadang ilmu itu bahan diskusi saja. Kalau diskusi luar biasa, tinggi-tinggi. Tapi tidak nyambung dengan kenyataannya. Saya dulu ada mahasiswa yang nulis skripsi temanya tentang keutamaan air. Tapi satu ketika dia bimbingan dan belum mandi. Jadi ngadep itu masih riye-riye bangun tidur gitu ya. Terus tak guyoni, lah kamu bahas keutamaan air tapi belum mandi, apa percaya orang dengan tulisanmu. Jadi maka yuk kesempurnaan ilmu dengan amal. Sekarang agak teoritis. Al-Amiri membagi ilmu dalam dua kategori. Yang pertama, al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua, al-ulum al-milliyah. Al-hikmiyah itu ilmu-ilmu level hikmah. Ini yang ilmu akal tadi ya, ilmu yang dasarnya rasio, metafisika, matematika, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Namanya ilmu hikmiyah. Pak, kok kita pakai belajar ilmu-ilmu ini? Toh apa tidak cukup ilmu agama saja? Alasannya Al-Amiri 4 ini. Yang pertama, tidak usah khawatir kok. Akal itu akan selalu sesuai dengan wahyu.
akal dalam kondisi jernih ya. Maka belajar ilmu-ilmu ini tidak akan bertentangan dengan agama. Mungkin melengkapi wawasan keagamaanmu. Karena banyak wawasan-wawasan agama itu tidak cukup hanya dengan dalil keagamaan, tapi butuh dukungan ilmu-ilmu hikmiyah ini, ilmu rasional ini. Misalnya, kalian misalnya apalah, kurban. Butuh binatang kurban yang sehat. Loh itu kalau kamu tidak ngerti ilmu tentang hewan yang sehat, ya sulit. Misalnya kamu sholat harus nutup aurat. Itu nutup aurat kan pakai baju, pakai kostumnya, itu kan kamu juga harus ngerti teknologi, garment teknologi, bikin bajunya dan lain sebagainya. Waris perlu kemampuan matematika. Dan banyak, tidak mungkin kita meninggalkan ulum hikmiyah. Kita pasti perlu itu. Dan Islam memang menganjurkan kita mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat. Jadi matematika, fisika, itu kan manfaat semua. Terus yang ketiga, tidak usah khawatir, ilmu-ilmu itu bertanggung jawab kok. Semua ilmu pengetahuan itu berdiri di atas metode, bukti, dan kaidah-kaidah yang logis. Semuanya ada buktinya dan bisa diuji. Dan Islam kan juga begitu. Kita juga diminta beriman secara sadar, tidak boleh taklid. Ya untuk tidak taklid kan harus ngerti ilmunya. Jadi Islam juga menyarankan itu. Dan tepat seperti itu yang dilakukan oleh ilmu-ilmu. Dia menggunakan logika, dia menyusun bukti, dia terbuka untuk diverifikasi, dan seterusnya. Itu alasan kedua. Jadi mode ilmu dengan mode agama, jadi mode ulum hikmiyah dengan ulum milliyah itu sebenarnya sama. Sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi proses dan hasilnya. Yang ketiga, ya tentu saja ilmu itu manfaatnya besar untuk hidup. Wong ilmu itu sangunya orang hidup. Kalau kita ingin hidup secara bermanfaat, maslahat, ya jalurnya tetap ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Tanpa ilmu mungkin kita inginnya memberi manfaat malah membahayakan orang. Bisa saja. Jadi ini pentingnya ulum hikmiyah. Maka dia harus dipelajari. Nanti kalau di Imam Ghazali bahkan ya hukumnya fardu kifayah. Tidak hanya sunnah. Fardu kifayah itu harus ada sekelompok umat Islam yang menguasai ini. Kalau tidak ada yang menguasai sama sekali dosa semuanya. Pak itu kan ilmu duniawi Pak. Sudahlah tidak menguasai juga tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa sih kalau ada yang lain yang menguasai. Tapi kalau tidak ada semua yang menguasai terus jatuhnya dosa. Itu kan resikonya fardu kifayah. Karena apa? Ya kita butuh itu. Kalau kita sama sekali tidak punya yang ahli itu, ya nanti akhirnya kita memerlukan bantuan yang lain. Yang mungkin tidak cocok pandangan hidupnya dengan kita. Makanya tidak apa-apa. Yang mahasiswa jurusannya macam-macam itu alhamdulillah. Kalau semuanya jurusannya sama, misalnya ini sak ruangan ini jurusannya filsafat kabeh. Itu ya ruwet juga dunia ini. Nanti kerjaannya debat, terus kerjaannya ya ada yang filsafat, ada yang matematika, ada yang biologi, ada yang kedokteran, ada yang jadi lengkap. Mungkin di situ salah satu rahasia ikhtilafu ummati rahmah. Beda-bedanya perbedaan di antara umatku itu anugerah loh sebenarnya. Karena kalau sama malah tidak kuat. Kita kuat itu karena beda-beda. Ini al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua, al-ulum al-milliyah. Kalau ini ilmu agama. Teman-teman sudah tahu ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu lugha, ilmu bahasa, dan lain-lain. Ilmu ini penting. Pentingnya apa? Yang pertama, ilmu ini akan menegaskan keyakinan dan penghambaan kita pada Allah. Kita tambah kenal agama kita. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada peribahasa
tak kenal maka ya, ya kalau ndak kenal ya ndak paham. Kalau ndak kenal paling kamu cuma ngelirik-ngelirik saja. Ndak berani menyapa. Oke, doa agama juga begitu. Kalau ndak kenal ya kamu ndak dekat. Kalau ndak dekat, ndak akan ketemu makna, rahasia, dan manfaat-manfaatnya. Maka yo ngertilah serba sedikit tentang ilmu ini. Alhamdulillah kalau ingin jadi ahli. Yang kedua, ilmu ini ndak hanya untuk kebutuhan pribadi-pribadi, tapi juga masyarakat membutuhkannya. Umat manusia membutuhkannya. Jangan dikira kalau Pak ilmu saya kan hadis, Pak Quran, Pak. Berarti saya bisanya memberi manfaat untuk umat Islam saja. Tidak. Nilai-nilai dalam agama itu universal. Kalau kalian baik secara agamamu, itu kontribusimu juga besar kok. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk semua manusia. Itu mungkin nama lain dari rahmatan lil alamin. Kalau kamu jadi orang jujur misalnya, agama memerintahkan jujur, dengan kamu jujur ya kontribusimu kan tidak hanya untuk umat Islam saja. Semua orang lain juga mendapat efek dari kejujuranmu. Mungkin kamu satu kantor ada macam-macam agama. Begitu kamu jujur, yang menikmati kejujuranmu kan tidak hanya yang satu agama, ya yang macam-macam agama itu juga ikut menikmati. Jadi itu rahasia kedua. Kenapa? Ilmu ini ya monggo saja kalau ada yang ingin mendalaminya. Dan manfaatnya ya tidak hanya individual atau untuk kelompok kita saja, tapi juga untuk seluruh alam semesta. Itulah rahmatan lil alamin. Yang ketiga, karena pendapatnya Al-Amiri, wahyu itu dari sisi keutamaan lebih tinggi daripada akal. Yo implikasinya ilmu-ilmu ini juga lebih utama dari ilmu-ilmu rasional. Sederhananya begini, misalnya kita ngaku muslim, terus ditanya, bisa ngaji enggak? Itu kan bagian dari ilmu Al-Quran. Terus kita jawab, enggak bisa. Lu gimana sih katanya muslim kok enggak bisa ngaji? Nah, itu kan orang bisa menyalahkan kita. Tapi kalau terus tanya, bisa matematika enggak? Enggak bisa, kan enggak apa-apa. Mungkin ilmu yang lain bisa. Nah ini ilustrasinya begitu. Kenapa oleh Al-Amiri? Yo, ini lebih utama. Termasuk karena sumbernya langsung dari Allah. Dibawa oleh Nabi yang maksum. Sementara kalau ilmu-ilmu yang lain itu kan yo oleh manusia biasa. Sederhananya itu yang disebut al-ulum al-milliyah. Yo berarti apakah kalian kuliah di universitas yang Islam atau yang umum? Sama. Yang umum ulum hikmiyah, yang Islam ulum milliyah, sama-sama utama, ndak apa-apa. Jangan minder. Yang sering jadi masalah itu kan berpikir mendikotomi terus menghierarki. Menang-menangan. Nanti yang ilmu agama nganggap, alah ilmu umum itu apa? Cuma mikir dunia. Kita loh dunia akhirat. Ya, nanti yang kuliah umum juga begitu. Alah ilmu agama itu apa? Itu kan bukan ilmu, itu ideologi. Kalau ilmu itu ya kayak ilmu saya ini. Nah, itu ya nanti menang-menangan, akhirnya konflik. Akhirnya rame. Padahal kata Al-Amiri ya dua-duanya sama-sama penting. Ada ranah, konteks, dan wilayahnya masing-masing. Ada mungkin penting untuk teman-teman. Kata Al-Amiri, di antara ilmu-ilmu milliyah tadi, ilmu agama tadi, ada dua yang penting. Yang paling penting. Apa? Yang pertama ilmu hadis. Yang kedua ilmu kalam. Wah ini kalau di UIN jurusan hadis dan AFI ini ya, akidah filsafat. Ada alasannya kata Al-Amiri. Kenapa ilmu hadis? Orang yang belajar ilmu hadis, ini orang yang sangat serius menjaga transmisi ajaran Islam. Dalam ilmu hadis itu kan ya tidak sembarangan. Ini sanadnya dari siapa, sumbernya siapa, an siapa. Itu kan transmisinya jelas. Dan mereka sangat menjaga ini. Itu yang mereka berjasa menjaga kemurnian agama. Mereka juga pakar bidang sejarah. Pakar klarifikasi, ini riwayatnya siapa? Termasuk pakar menentukan, oh ini
orang ini tercela atau terpuji? Kok riwayatnya orang ini, padahal orang ini sering bohong loh. Apa kita terima riwayat dari dia? Itu kan kesibukannya orang-orang hadis. Jadi dan ini jasanya besar untuk menjaga kemurnian ajaran. Mereka pakar klarifikasi. Kata Al-Amiri, ahli hadis paling layak untuk menempati posisi mujtahid. Karena mereka yang dianggap mendalam bidang agama, mereka yang menjaga kemurniannya agama. Ya ini pendapatnya Al-Amiri, kamu jangan. Ya mungkin semuanya penting, cuma keistimewaannya ilmu hadis di situ. Ada lagi ilmu kalam. Apa istimewanya ilmu kalam? Kata Al-Amiri, ilmu kalam ini berperan penting menegaskan keimanan. Usuluddin. Nah, lumayan kalau usuluddin fakultas ya. Jadi lebih luas. Jadi ilmu kalam ini perannya apa? Loh, orang jadi ngerti agamanya secara rasional. Orang keimanannya jadi tambah kuat karena dikaji secara mendalam. Yo, agama itu memang dasarnya kepercayaan, tapi kepercayaan plus pemahaman akan jauh lebih kuat daripada percaya saja. Yo kayak kalian itu loh, kok kamu percaya temanmu itu? Nggak tahu sih, tapi ya sudahlah saya percaya saja. Itu kan dibandingkan yang, oh iya saya percaya dia, karena dia selama ini track recordnya bagus, dia selama ini, itu bisa menjelaskan, itu jauh lebih kuat. Yang kedua, ilmu kalam lah yang menjalankan prinsip agama, yaitu mau'idhah hasanah dan jidal. Jidal itu debat. Dan ini fungsi eksternalnya. Kalau tadi kan internal, menguatkan keimanan. Yang kedua apa? Kadang-kadang keimanan kita itu dikritik orang lain. Keberagamaan kita diserang orang lain. Sehingga kita perlu jawab. Perlu kemampuan berdebat. Dan skill debat itu adanya di ilmu kalam. Bahkan nanti di kitab tertentu ada penjelasan kenapa sih lahir ilmu kalam dalam tradisi Islam? Antara lain karena ketika agama Islam berinteraksi dengan agama-agama lain yang sudah punya struktur wawasan teologis yang agak dalam secara rasional, itu kan kita semacam ditanya, semacam ditantang. Lah kalau Islam bagaimana? Di situ terus muncul para ulama kalam yang menjelaskan agama secara rasional. Minggu lalu kan kita ketemu salah satu tokohnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Sultanul Mutakallimin, rajanya para ahli kalam. Mereka ini berjasa menegaskan ke dalam dan melindungi dari serangan luar. Maka kata Al-Amiri, ilmu kalam penting. Jadi dua ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu milliyah, yaitu ilmu hadis dan ilmu kalam.